Perkenalkan, nama saya Desna Nindya Rardian dari kelas M dengan NPM 250120103038. Di sini saya mau menjelaskan research mini project dalam tugas statistika bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan research mini project dari statistika bisnis. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh harga barang terhadap pembelian mahasiswa. Baik, yang pertama masuk ke dalam pembahasan. Analisis yang digunakan, jenis analisis yang digunakan yaitu regresi linear sederhana atau simple linear regression, karena untuk meneliti pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk hipotesis penelitian H0, harga barang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian mahasiswa. Untuk A1, harga barang berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian mahasiswa. Untuk variabel penelitian, variabel independen X yaitu harga barang dan variabel independen Y yaitu pembelian mahasiswa. Alasan pemilihan analisis regresi linear secara sederhana dipilih karena mampu mengetahui hubungan dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara kuantitatif, guna menguji hipotesis penelitian serta memprediksi nilai variabel terikat. Metode ini sesuai dengan materi inti mata kuliah statistika dan mudah diaplikasikan menggunakan software seperti Excel atau SPSS. Yang kedua, teknik pengambilan data melalui populasi dan sampel. Untuk populasi meliputi seluruh mahasiswa aktif yang berasal dari UPN Veteran Jawa Timur. Untuk sampelnya 30 dan untuk periode pengambilan datanya mulai dari tanggal 8 sampai dengan 13 Desember. Untuk kriteria responden meliputi mahasiswa usia 18 sampai dengan 20 tahun dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Untuk instrumen pengambilan data menggunakan Google Form dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, data identitas melalui nama, program studi, dan kampus. Untuk data variabel penelitian, pertanyaan saya yang ada di Google Form. Yang pertama, apakah dengan harga barang yang tinggi membuat Anda berpikir ulang sebelum membeli barang? Untuk yang kedua, apakah Anda mempertimbangkan harga sebelum membeli suatu produk barang? Untuk yang ketiga, apakah Anda meningkatkan pembelian ketika harga suatu barang sedang turun? Dan yang terakhir, apakah harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian Anda? Untuk yang ketiga yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Karena data dikumpulkan langsung dari responden melalui Google Form. Keunggulan metode isian langsung pada Google Form meliputi efisiensi pengisian waktu yang cepat, minimnya kesalahan input, dan data siap dianalisis dan langsung dapat diaplikasikan ke Excel atau SPSS. Untuk yang keempat, ada data mentah. Di sini terdapat variabel X dan Y. Untuk keterangannya, variabel X harga barang, dan untuk yang variabel Y pembelian mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke 5 yaitu hasil perhitungan Excel. Nah, di sini terdapat data variabel X dan Y yang ada di Excel. Kemudian kita masuk ke dalam data. Kemudian kita pilih data analisis. Setelah itu kita pilih regresi.
Di sini terdapat input Y dan input X. Kita masukkan nilai variabel Y-nya. Dan untuk input variabel X sama dengan variabel Y. Setelah itu kita pilih confidence level. Untuk residual kita pilih residual plot, line fit plot, dan untuk normal probability-nya kita centang normal probability plot. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul hasil olahan datanya pada lembar berikutnya. Di sini terdapat tabel yaitu X variabel residual plot, X variabel line fit plot, dan normal probability plot. Di sisi kiri juga terdapat hasil olahan data tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam laporan dan akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil interpretasi data. Berdasarkan hasil pengolahan dan menggunakan analisis regresi linear secara sederhana, diperoleh bahwa variabel harga barang X memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pembelian Y. Hal ini dibuktikan melalui hasil ujian T, di mana nilai signifikasi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Untuk koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan antara harga barang dan pembelian mahasiswa. Artinya, perubahan pada harga barang akan diikuti oleh perubahan pada tingkat pembelian mahasiswa. Dengan demikian, harga barang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam melakukan pembelian. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi uji asumsi klasik sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan layak dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Untuk interpretasi hasil analisis regresi, yang pertama interpretasi model regresi. Berdasarkan hasil summary output data yang ada di atas, diperoleh nilai multiple R dengan angka 0,46205. Artinya terdapat hubungan cukup kuat antara harga barang dan pembelian mahasiswa. Untuk R-square-nya angkanya 0,21349, artinya sebesar 21,35% variasi pembelian mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel harga barang, sedangkan 78,65% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Untuk adjust R-square-nya angkanya 0,18637. Menunjukkan bahwa model masih cukup layak digunakan meskipun hanya menggunakan satu variabel bebas. Untuk yang kedua, interpretasi uji F atau kelayakan model. Berdasarkan tabel ANOVA tadi yang ada di atas setelah diolah, F itu mendapatkan angka 7,87194 dan untuk signifikan F mendapatkan angka 0,000887. Karena nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi signifikan secara simultan. Artinya variabel harga barang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pembelian mahasiswa dan model regresi layak digunakan. Untuk yang ketiga, interpretasi UGT atau pengaruh parsial. Berdasarkan tabel koefisien persamaan regresi tadi, menggunakan
rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk angkanya 4,40909 ditambah 0,408449X. Untuk interpretasi koefisien konstantanya mendapatkan angka 4,40909. Jika harga barang dianggap 0, maka nilai pembelian mahasiswa sebesar 4,409. Koefisien harga barangnya mendapatkan angka 0,40849. Setiap kenaikan harga barang sebesar 1 satuan akan meningkatkan pembelian mahasiswa sebesar 0,4081 satuan. Hasil uji T hitung mendapatkan angka 2,8057 dan P-value angkanya 0,0087. Karena P-value lebih kecil dari 0,05, maka A0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, harga barang berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian mahasiswa. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, harga barang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelian mahasiswa. Yang kedua, hasil uji T menunjukkan nilai signifikasi 0,0087 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Yang ketiga, nilai R-square sebesar 0,21349 menunjukkan bahwa harga barang menjelaskan 21,35% variasi pembelian mahasiswa, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Yang keempat, model regresi yang digunakan layak dan signifikan. Dibuktikan dengan nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga barang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembelian mahasiswa, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Maka dari itu H0 hipotesis 0 ditolak dan H1 hipotesis alternatif diterima. Terima kasih.